Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya tentang seorang istri yang bekerja, yang kadang-kadang diwajibkan untuk ikut membayar biaya sekolah anak, angsuran cicilan rumah, dan tagihan-tagihan yang lain. Sampai kadang-kadang uangnya itu tidak tersisa untuk keperluan pribadinya sendiri. Dan mungkin ini banyak dialami juga oleh wanita-wanita pekerja yang lain. Sebetulnya penghasilan seorang istri itu milik siapa sih Pak Ustadz? Boleh nggak sekali-sekali kita menolak untuk ikut patungan? Berdosa nggak Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang suami adalah uang istri ya tetap uang istri. Betul apa betul Pak Ustadz? Betul. Udah nggak enak itu. Kalau perhatikan Wisnu, jadi artinya apa? Bahwa memang dalam rumah tangga keuangan itu adalah tanggung jawab suami. Dalam pengertian dia adalah kewajiban utama, bahwa seorang istri bekerja ya baik, itu surga bagi dia kebaikan kepada suami. Karena memang di zaman para sahabat sendiri juga ada yang seperti itu. Ketika Ali bin Abi Thalib itu sepi di pasar, dia dagang sepi, ya Fatimah anaknya Rasulullah sendiri juga membantu istrinya untuk bekerja. Sampai lapor, begitu habis kerja, ya Rasulullah, kau lihat tanganku ini. Kenapa tangannya itu ada, kalau di Jawa adanya kapal. Iya. Kapal ya. Kapalan. Nah, kenapa aku membantu suamiku mencarikan air, membawakan air untuk orang Yahudi. Jadi orang Islam boleh kerja kepada orang Yahudi, itu boleh gitu. Saya artinya kerjasama nggak ada masalah. Selama dia nggak memerangi kita, nggak memusuhi kita. Kalau kamu udah capek kerja, malam kamu dzikir. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kamu udah kerja, kebaikanmu membantu suami itu surga bagi kamu, tambah sempurna lagi, isi surga dengan zikirmu itu, dengan taman-taman di surga. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34, jadi genap 100. Dari hadis ini juga menegaskan bahwa seorang istri boleh membantu suami mencari nafkah, tetapi posisinya tetap membantu. Tugas utama pencari rezeki adalah laki-laki. Kalau orang sekarang workshop, suaminya work, istrinya shop. Yang gini-gini langsung semangat. Secara hukum, tetapi kalau memang itu perlu ditopang bersama, namanya suami istri itu kan komplementer. Suami istri itu kan sebuah institusi di mana dia saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi. Maka ya monggo sama-sama kerja, yang penting atas ridhonya. Nanti ada syarat-syaratnya. Kapan seorang istri boleh bekerja? Pertama, tidak melanggar syariah ya. Jangan jadi macam-macam yang jelas melanggar. Kedua, tidak ada fitnah di dalamnya. Ketiga, dia atas izin suami memang mengizinkan, dan ada audit sosial lah. Dibacakan surat An-Nisa ayat 30. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, An-Nisa ayat 34. Dengan terjemahan, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Ya, pelindung di situ sebenarnya maknanya banyak. Qawwam itu dia melindungi, dia mengayomi, dia merasa aman, dia merasa tentram, dia menjadi kepemimpinan atas mas'uliyahnya, atas pertanggungjawaban. Bahkan ditegaskan lagi, tugas qawwamnya apa? Lanjut ayat itu. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas bagian yang lain, itu perempuan. Ya, karena ada banyak kelebihan yang dimiliki laki-laki dari perempuan, maka dia disuruh jadi pemimpin. Terus? Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya. Dan laki-laki wajib hukumnya mencari nafkah untuk keluarga. Bukan hanya untuk istri. Makanya istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Saya ulang. Kalau gini langsung dicatat. Oh, senang sekali. Catat. Seorang istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Adalah Hindun tanya pada Rasulullah, saya engkau kenal suamiku? Ya tahu. Wong yang jodohkan aku. Sofyan ini orang kaya raya, tapi pelit kepada saya, maka suka ngambil uang untuk pemenuhan gizi saya. Kata Nabi, ambillah itu. Curilah nggak apa-apa untuk dirimu dan anakmu.
Jadi dari sisi ini harta ini memang tanggung jawab laki-laki untuk memenuhi keluarga. Maka harta istri miliknya istri, harta suami miliknya istri, harta istri miliknya istri. Uangmu uangku, uangku uangku. Betul. Itu. Dosaku dosamu, dosamu dosamu sendiri. Enak betul jadi wanita. Iya, maka ada pertanggungjawaban. Apa-apa izin pada suami karena untuk pertanggungjawaban. Maka terus lanjutnya gimana? Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ya, artinya dia hierarkinya kepada suami. Ya. Karena suami pemimpin nanti akan mempertanggungjawabkan. Maka kalau istri apa-apa izin, maka nanti seorang istri boleh itu ditegur, bahkan dipisahkan ranjangnya, bahkan dinasihati. Kalau itu bahkan boleh dipukul itu, tapi jangan menyakitkan itu kalau dia pergi tanpa izin. Karena kaitannya perizinan ini artinya pertanggungjawaban. Karena nanti dosa-dosanya ikut ditanggung suami. Ya, terus dan bentar ya Pak Ustadz ya. Ya sudah. Ini enggak. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus itu apa? Itu dia mau berlaku ya protes atau berlaku jahat maksiat itu berlaku. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Kalau ada seorang istri kok dikhawatirkan berbuat maksiat, nasihati. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Ya, tapi dinasihati dulu. Nasihati supaya dia berkesan, maka pisah ranjang. Bahkan nanti kalau perlu pukullah mereka. Kalau perlu pukul, tapi bukan dipukuli. Dipukul itu hanya untuk penjaraan. Itu nanti ada syaratnya ya. Itu ada 10, tidak kesempatan sekarang. Oke, yang pasti tidak menyakiti ya, tidak menyakiti, tidak keluar darah, tidak memar, tidak boleh di wajah. Hanya boleh pakai alat tidur. Pakai bantal, guling, selimut. Nggak boleh pakai raket nyamuk disetrum, nggak boleh. Aduh, sadis dong Ustadz. Nanti kita bahas lain kali. Kita bahas lain kali. Nah sekarang kita akan membahas juga milikku, milikmu, milikku juga. Kalau tadi kan soal uang belanja nih Ustadz. Ya. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap. Karena yang dibagi itu adalah suami. Milikku, milikmu juga. Berbagi suami. Kayak judul sinetron ya Ustadz ya. Aduh. Gimana sih ceritanya ya? Kita akan bahas usai jeda aja.